As Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Ta'ala aidan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insana illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yajzahu tajharu jaza'al awal. Alhamdulillah kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat ilmu, nikmat ilmu, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita kegiatan dalam pengajian. Mudah-mudahan ini adalah merupakan suatu petunjuk dan hidayah bagi kita semua agar kita selalu istiqomah dalam melaksanakan aktivitas kita, dan mudah-mudahan depan kita sampai akhir hayat kita tidak terlalu lalai dan lengah dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada majelis Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepadanya. Dengan perjuangan dan pengorbanannya tanpa melihat dari sisi materinya, dari sisi apapun, tetapi adalah ya semata-mata untuk menyampaikan keinginan Allah kepada kita. Dan kita menyambung. Baca selanjutnya kita melihat nenek. Bisa. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu telah akan diperlihatkan padanya, kemudian akan diberi balasan padanya dengan mati, dengan balasan yang paling sempurna. Ya, di dalam surat 53 ayat 19, wa alaisal insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain dari apa yang telah
diusahakan dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Jadi apa yang kita usahakan, yang kita peroleh apa yang kita usahakan. Tidak dilebih-lebihkan oleh Allah, tetapi hanya sesuai dengan usaha kita. Kalau wawasan kita cetek, ya itulah yang kita peroleh. Jangan berharap bahwa kita mendapatkan lebih. Dia oleh sebab itu manusia disuruh berusaha. Kalau kita kurang-kurang iman, kurang ilmu pengetahuan tentang agama, yang diharapkan adalah surga, tetapi kita malas-malasan, tidak mau berusaha memperbaiki diri, introspeksi diri, bahwa kita hanya memperoleh sesuai dengan apa usaha kita itu. Nah, usaha itu kelak akan perlihatkan kepadanya, kamu mintanya yang besar, tetapi usahamu kecil, tidak mungkin. Jadi oleh sebab itu, ayat ini memicu kita untuk selalu berjihad untuk memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan usahanya itu, dengan balasan yang paling sempurna. Jadi tidak ada istilahnya, oh ini anak saya, ini cucu saya, ini keponakan saya, ini famili saya. Ya, dia berusaha sesuai dengan kemampuan dia saja. Kita lanjut. Ya. Nggak kelihatan. Tidak mungkin. Ternyata nggak kelihatan kan? Begini, error. Manusia telah dijadikan betul, bertabiat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Dua kali aja. Ya, di surat 21 ayat 37, lanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqal insanu min ajalin sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Manusia itu dijadikan bertabiat. Ya, manusia itu dijadikan bertabiat, tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Jadi sudah tabiat. Jadi kalau manusia itu, kalau dia tergesa-gesa memang sudah memang ada di dalam diri manusia itu tergesa-gesa. Ya. Jadi melakukan sesuatu segala tergesa-gesa, sholat tergesa-gesa, semuanya buru-buru, membuat keputusan tergesa-gesa, itu adalah tabiat yang sudah ada di dalam diri setiap manusia. Nah, jadi kita harus sadari bahwa tergesa-gesa itu tak bagus. Maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Kalau kita meminta kepada Allah misalnya untuk selamat, sejahtera, bahagia, itu tidak bisa datang dengan sendirinya dengan cepat. Tunggu dulu, sebab itu kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan itu datangnya Allah yang punya. Oleh sebab itu kita taat dan patuh dulu kepada aturan-aturan Allah kalau bisa diberikan oleh Allah. Lanjut. Digeser. Hah? Digeser. Geser apa ya? Dua.
Apa ini? Oh, oh, oke, ya. Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara dan di tiap-tiap lembah dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Ya, di surat Ali Imran ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yagurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Alam tara annahum fi kulli wadiyahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak dalam negeri. Boleh terperdaya ya dengan kebebasan orang kafir bergerak di dalam negeri. Misalnya, orang kafir itu menginginkan agar kita orang Islam dibebaskan dari aturan-aturan Allah. Misalnya sama kafir dengan dia, tidak boleh ngaji, tidak boleh uh, uh, sholat berjamaah, kemudian khutbahnya dibatasi, jamaahnya dibatasi, kalau tidak dicurigai. Ini kebebasan orang kafir. Jangan terpedaya oleh kebebasan orang kafir itu. Dia bergerak juga macam lini, misalnya. Misalnya untuk pembagian sembako bagi orang-orang miskin, kamu harus milih A. Kalau tidak milih, kamu tidak diberikan sembako. Itu kebebasan orang kafir. Untuk memenangkan kompetisi pemilihan kepala desa atau kepala kepala camat, lurah, dan pemilihan presiden. Jadi diancam dengan berbagai macam imbalan. Ini yang kita alami di dalam kebebasan orang kafir untuk memenangkan sesuatu kompetisi. Kemudian, tidakkah kamu